Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Sebut saja pemuda tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi sedang berada di kompetisi lomba melukis. Fulan mengikuti kompetisi tersebut. Sewaktu Fulan datang, orang-orang yang lain sudah mengetahui bahwa Fulan itu dulunya pernah juara seni lukis. Semua peserta tersebut bermuka sinis kepada Fulan. Kemudian Fulan melukis sebuah pemandangan di sebuah kertas dan Fulan menyelesaikan lukisan itu dengan waktu yang cepat. Pada kompetisi tersebut, hanya lukisan Fulan yang berwarna, sedangkan lukisan orang yang lain itu tidak berwarna. Setelah itu diumumkan bahwa Fulan itu menang dalam perlombaan melukis tersebut. Setelah itu Fulan dijauhi oleh orang-orang, dikucilkan, dan Fulan tidak mengetahui apa penyebab Fulan itu dikucilkan. Kemudian Fulan pergi ke pantai dan terlihat banyak orang di situ. Orang-orang di pantai tersebut melihat Fulan dengan wajah sinis, tidak suka kepada Fulan. Setelah itu Fulan bangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi, yaitu hanyalah boleh dilakukan bagi orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Yang itu artinya takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, bukan dari katanya, bukan dari membaca primbon, bukan membaca buku tafsir mimpi, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang
tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yaitu mendapat petunjuk berupa mimpi yang benar dalam tidurnya, sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lainnya bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan, mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Makna tersiratnya adalah Allah memberi petunjuk kepada fulan agar untuk saat ini jangan menampakkan amal baiknya kepada orang lain, karena belum waktunya bagi dia untuk di makom yang sekarang ini. Bukti penguat bahwa fulan itu dilarang menampakkan amal baiknya terdapat pada visual bahwa fulan itu tidak mengerti kenapa dia dikucilkan. Yang itu artinya fulan belum mampu memahami dirinya sendiri dan juga belum mampu memahami hikmah atas apa yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan dirinya. Di dalam kitab Al-Hikam milik waliullah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang boleh menampakkan amal itu yaitu orang yang sudah mencapai ma'rifatullah dan memiliki musyahadah, yaitu samudera penyaksian mata hati. Karena menampakkan amal di saat sudah mencapai ma'rifatullah dan musyahadah, orang itu tidak mungkin terjerumus kepada perbuatan tercela seperti ria, pamer, ujub, bangga diri yang bisa menghapuskan amal, sum'ah, ingin dilihat orang lain. Melainkan orang yang di makom ma'rifatullah dan memiliki musyahadah itu menampakkan amal dalam rangka mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Karena orang yang duduk di makom tersebut itu sudah memahami siapa pencipta amal baik yang diwujudkan seorang hamba ketika dia itu beramal. Berbeda dengan orang yang belum ma'rifatullah dan belum memiliki musyahadah. Maka anjuran dari Allah kepada fulan, dia ini dianjurkan untuk mengasingkan diri terlebih dahulu, uzlah. Jangan terlalu sering untuk berkumpul dengan manusia, kecuali memang dalam hal yang penting, misalkan bekerja. Tapi di luar itu, hilangkanlah kebiasaan nongkrong-nongkrong, apalagi memperlihatkan amal-amal solehnya. Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Mubarak mengatakan, jadilah orang yang suka mengasingkan diri sehingga amalan mudah tersembunyi, dan janganlah suka dengan popularitas. Abu Hazim berkata, sembunyikanlah amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amalan kejelekanmu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sudah sepatutnya bagi seorang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi, hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahuinya, karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat kelak. Maksudnya, ada peluang amal tersebut berterbangan layaknya debu. Karena apa? Diiringi dengan sifat tercela. Itulah anjuran dari Allah kepada fulan untuk makom spiritual yang sekarang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.